Gencar disebut sebagai selingkuhan pengusaha Koapek yang juga mantan suami dari selebgram Ayu Soraya, nasib Dinar Candy dipertaruhkan usai polisi menetapkan status Koapek sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal dan penggelapan dalam jabatan. Penetapan tersangka pengusaha bernama asli Avandi Susilo alias Koapek itu atas laporan PT SBS yang kasusnya kini ditangani Polda Jambi. Sontak penetapan status tersangka Koapek itu membuat netizen auto ramai-ramai menyoroti sosok Dinar Candy yang pernah sesumbar jika Koapek kekasihnya itu kebal hukum. Hal itu dikatakan disc joki tanah air di Instastory-nya belum lama ini. Dalam video yang beredar dengan sesumbar, Dinar menantang netizen yang bisa memenjarakan Koapek. Dinar mengungkapkan kalau netizen selama ini hanya tahu kalau dirinya hanyalah seorang DJ dan selebriti yang kerap bikin konten seksi. Tanpa tahu bagaimana cara Dinar melindungi orang yang ia cintai dari permasalahan kasus hukum yang dihadapinya. Bisa jadi orang yang dimaksud Dinar Candy adalah Koapek kekasihnya. Lantas akankah Dinar Candy juga bakal terseret kasus hukum Koapek? Mengingat selama ini, artis yang kerap berpenampilan seksi itu sering mendapat hadiah barang mewah pemberian dari Koapek. Belum lama ini, Dinar mendapat hadiah super mewah, yakni mobil sport warna kuning yang harganya diduga mencapai miliaran rupiah. Wah! Emang apa? Oh, kamu endorsein aku terus dipakai, terus masukin Instagram. Iya, terus dibalikin lagi ke showroomnya. Oh, Bagus nggak? ayo, Endorse. Kamu senang? senang lah, ayo kita masuk. Gak ada GoPro ya, kamera nggak bisa masuk lah. Oh iya. Udah jadi. Sabar teh kayak ngomong aja. Masih ada waktu kok, aman kok. Gimana Ciro? Ayo kita jalan-jalan. Wah, nanti kita pergi ke Easy pakai ini ya Ciro. Seperti diketahui, hubungan Dinar dan Koapek sempat menjadi perbincangan publik. Keduanya menjalin hubungan saat Koapek masih menjadi suami sah dari selebgram Ayu Soraya. Kini Koapek dan Ayu Soraya sudah resmi bercerai sejak akhir 2023 lalu. Netizen pun menyebut Dinar sebagai pelakor rumah tangga Ayu dan Koapek. Maksudnya tuh kan, gimana ya aku jelasinnya ya, emang awalnya dia yang ngejar aku kayak gitu. Ya terserah lah. Emang bener udah nikah, maaf nih. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih ngomong kayak gitu. Beralih ke kasus hukum lain, kabar keretakan rumah tangga Aditya Zoni dan istrinya Yasmin O belakangan menghebohkan publik. Secara mengejutkan, Yasmin O telah melayangkan gugatan cerai kepada Aditya Zoni di Pengadilan Agama Cibinong pada 8 Mei 2024 lalu. Atas gugatan cerai yang dilayangkan istrinya tersebut, secara eksklusif kepada tim Gospot, Aditya Zoni buka suara soal gugatan cerai Yasmin O itu. Lantas seperti apa kesiapan Aditya menghadapi persidangan cerainya itu? Kebetulan persidangan juga saya belum dapat undangan, gitu kan. Sampai hari ini belum dapat undangan. Nah, dari PN ya, PA Cibinong itu saya belum dapat. Melalui email juga belum dapat, melalui surat juga belum dapat. Jadi itu yang masih saya tunggu sih, Mas. Ada kemungkinan perubahan atau perbedaan alamat daripada alamat yang didaftarkan. Kalau memang itu yang terjadi, biasanya pada sidang pertama itu nanti hakim akan menanyakan apakah ada perubahan alamat pihak termohon. Selain itu, pihaknya juga menduga ada indikasi dari pihak Yasmin ingin agar sidang berjalan one strike tanpa kehadiran Aditya Zoni sebagai kliennya. Di sini Yasmin selaku istri dari Aditya Zoni itu kita ada bukti-bukti bahwasanya mereka mengetahui alamat existing Aditya Zoni. Jadi kalau misal dikasih ke pengadilan alamat yang berbeda dengan harapan persidangan ini dilakukan secara fair stake dengan ketidakhadiran Aditya Zoni karena undangan tidak nyampe, itu kayaknya kurang tepat ya. Diakui adik Amar Zoni itu kalau komunikasi dirinya dengan istrinya masih berjalan lancar. Ditanya soal hak asuh anak dan harta gono gini, Aditya Zoni enggan berkomentar terkait hal itu. Belum, nanti makanya kita fokus dulu ke persidangan pertama ini, bagaimana nanti. Ya pastilah kalau untuk ketemu anak harus ya, itu kan adalah hak saya juga. Ketemu anak saya gitu kan, itu hak saya.
Cuma nanti kita lihat aja nanti di sana. Siap nggak siap harus dihadapin ya Mas ya. Jadi dari saya juga ya saya selalu berdoa lah yang terbaik lah untuk kita berdua, untuk anak kita gitu sih. Sementara itu, di tengah menghadapi gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Aditya juga tengah berkutat dengan kasus hukum lainnya yang menyeret namanya. Ia dilaporkan oleh seorang pria bernama Christopher ke polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan sebesar 500 juta. Ditemani kuasa hukumnya, ia mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan kasusnya tersebut. Hari ini kita ke Polda Metro Jaya untuk nanya detailnya gimana lagi kasus saya yang 500 juta itu. Perkembangannya seperti apa, karena ini menurut saya juga udah terlalu lama ya Bang ya. Diakui Aditya, kasus dugaan penggelapan itu mengganggu kehidupan serta aktivitasnya dalam bekerja, juga membuat reputasi dan namanya menjadi buruk. Dengan bukti-bukti kuat yang ia miliki, ia pun siap melaporkan balik pelapor atas dugaan pemalsuan produk skincare miliknya. Kita ke depan, kita akan, apabila ini sudah selesai untuk laporan 500 juta, kita dengan bukti laporan ini kita akan melaporkan balik. Ada langkah upaya hukum. Pasti kita akan lakukan upaya hukum untuk melaporkan kedua belah pihak pelapor yang saat ini, termasuk si Mulyono dan Imam Fauzi. Iya. Iya, karena ini cukup ini ya Mas ya, mengganggu saya juga, pekerjaan saya, terus nama baik saya juga.